Amerika Serikat kebakaran jenggot promosi F-16 Viper usai Direktur Sukhoi tawarkan 500 unit Su-27 dan Su-30 ke Indonesia. Untuk saat ini Su-27 dan Su-30 menjadi heavy fighter satu-satunya yang dimiliki Indonesia. Pembelian Su-27 dan Su-30 itu dilakukan saat embargo militer Amerika Serikat dijatuhkan ke Indonesia. Aksi mengakuisisi Su-27 dan Su-30 kemudian dilakukan Indonesia saat itu karena Amerika Serikat enggan menjual F-18 Hornet ke Indonesia buntut dari embargo militer. Sebetulnya pemerintah Amerika Serikat setengah hati menjatuhkan embargo militer ke Indonesia karena pembelian Su-27 dan Su-30 bisa menghilangkan pasaran senjatanya di kawasan ASEAN terutama di Indonesia. Terbukti usai membeli Sukhoi, Indonesia berencana memborong lagi berbagai alutsista Rusia seperti helikopter MiG-35, MiG-17, tank amfibi BMP-3F serta BT-3F. Dan paling membuat heboh adalah penjualan 8 unit kapal selam Kilo Class. Kapal selam Kilo Class yang dijual Rusia ke Indonesia saat itu tidak main-main, terdiri dari campuran kapal selam baru dan bekas, dan tentunya penjualan kapal selam ini seandainya terrealisasi tentunya dapat meningkatkan efek deteren Indonesia. Apalagi saat itu Indonesia tengah kekurangan kapal selam, yang ada hanya 2 unit Cakra Class itu pun sudah dimakan usia. Pembelian beragam alutsista dari Rusia ini semakin disempurnakan dengan rencana pembelian Su-35 karena Indonesia ingin meniru Cina yang membeli Su-35 sebanyak 24 unit. Indonesia mencoba membentuk skuadron udara Sukhoi karena melihat F-16 sudah hidup enggan mati tak mau kala itu. Uniknya ketika penjualan Sukhoi semakin menjadi, Amerika Serikat mulai mencabut embargo militer ke Indonesia. Amerika Serikat kemudian mempromosikan F-16 Viper ke Indonesia dan Lockheed Martin sebagai produsen pesawat tempur F-16 Fighting Falcon yang digunakan TNI Angkatan Udara kemudian menghadirkan simulator F-16 Viper di Jakarta. Kehadiran simulator F-16 Viper ini hanya sekitar 2 pekan menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat untuk kunjungan resmi kepada koleganya Presiden Amerika Serikat saat itu ialah Barack Obama. Usaha Amerika Serikat ini untuk mengambil kembali pasaran jet tempur di Indonesia. Untuk sekarang Amerika Serikat mana mungkin mau mengembargo Indonesia. Mereka malah mendesak Indonesia segera membeli jet tempur macam F-16 Viper, F-18 Super Hornet, dan tentunya F-15 Eagle II. Saat menghadirkan simulator F-16 Viper, mantan pilot tempur US Navy Paul B. Randall mengungkapkan jika jet tempur ini sangat canggih. Saking canggihnya semua manuver dan penembakan dikendalikan dari sistem komputer, pilot hanya tinggal memberikan persetujuan ya atau tidak. Misalnya untuk membidik dan memilih jenis persenjataan yang akan ditembakkan, pilot tinggal mengikuti perhitungan komputer dan sistem avionik yang ada. Lantas kenapa Amerika Serikat begitu mempromosikan F-16 Viper dan lainnya ke Indonesia? Hal itu karena Amerika Serikat kebakaran jenggot saat Direktur Sukhoi Mikhail Pogoyan menyatakan sediakan 500 unit jet tempur Su-27 dan Su-30 bagi pelanggan di luar negeri termasuk Indonesia. Direktur Jenderal Perusahaan Sukhoi Mikhail Pogoyan mengatakan bahwa 5 tahun ke depan Sukhoi akan memasok sekitar 500 pesawat tempur kepada para pelanggan termasuk Indonesia. Dari jumlah 500, Indonesia memesan 180 unit campuran Su-27 dan Su-30. Kementerian Pertahanan Indonesia berencana membeli 180 pesawat tempur Sukhoi dari Rusia. Tetapi rencana pembelian Su-27 dan Su-30 itu kandas dan malah kini Indonesia berpeluang mendapatkan F-16 Viper.